Selamat malam Ibu Bapak, Selamat saudara-saudari yang malam. dikasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo jadi orang bijak, Ayo. belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal yang akan kita bahas malam ini terambil dari Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal Mari kita simak. 10:12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih dan benci adalah dua kekuatan yang saling berseberangan. Orang yang mengasihi tidak bisa membenci. Orang yang membenci tidak punya kasih di dalamnya. Dan dalam hubungan antar manusia, kasih dan benci selalu menjadi tema dalam banyak hal. Iya, tema-tema novel, film, bahkan lagu-lagu tentang benci dan kasih yang saling menjadi drama deh. Iya betul Dombi, karena selalu menjadi tema atau persoalan dan bahkan juga menjadi kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesama. Benci adalah sebuah sikap yang dapat membakar, menyulut berbagai konflik dan Amsal mengatakan menimbulkan pertengkaran. Sementara kasih berseberangan, berbeda dengan hal itu. Kasih bersifat memulihkan, dapat mendamaikan, dan Amsal katakan menutupi segala pelanggaran. Menutupi maksudnya kayak tutup mata, diem aja gitu. Bukan begitu Dombi, tapi bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran bukan berarti mengabaikan atau tutup mata terhadap sebuah kesalahan. Namun bagaimana menghadapi kesalahan sebagai sebuah proses pembelajaran kehidupan manusia di dalamnya, maka belajar untuk mengampuni. Bahwa menutupi segala pelanggaran itu bukan menghilangkan begitu saja pelanggaran atau kesalahan. Namun untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan atau mengulang-ulang pelanggaran yang ada, di mana pertobatan dan pengampunan menjadi kuncinya. Mencari solusi dan bukan memperpanjang permasalahan. Itulah sifat yang ada di dalam mengasihi. Berbeda dengan kebencian. Kebencian adalah hal yang merusak. Orang yang benci akan selalu mencari dan menemukan masalah dengan orang lain. Orang yang akan benci selalu mencari kesalahan orang lain, hal-hal yang dapat kemudian memperburuk suasana. Dan bahkan orang yang benci dekat dengan rasa kemarahan yang pada akhirnya dapat menjadi hakim terhadap sesama, yang dapat merendahkan atau bahkan menilai sesama dengan selalu pandangan yang buruk. Nah, Amsal ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita dua kekuatan ini, Kekuatan untuk benci dan kekuatan untuk mengasihi, akan saling bertarik-tarikan di dalam pengalaman hidup yang kita alami. Begitu juga dalam pengalaman kehidupan ibu bapak, saudara-saudari. Dan bergaul akrab dengan Tuhan dan takut akan Tuhan mengajak kita untuk menghayati bahwa ada kasih Tuhan yang besar yang mengajarkan kita juga mengasihi sesama, dan bahkan di dalam kasih kepada sesama itu ada pengampunan dan pertobatan yang mau dinyatakan. Kasih di dalam kehidupan menjadi cara untuk membangun kepercayaan. Dan di dalam persahabatan bahkan menjadi kunci dari kedekatan. Dalam kehidupan keluarga, kasih menjadi hal yang sangat mendamaikan. Di dalam pelayanan atau kehidupan kita di tengah-tengah komunitas bersama dengan orang-orang lain, kasih akan membuat kita menjadi orang-orang yang peduli dan empati terhadap keberadaan orang-orang lain di sekitar kita. Kasih dapat menutupi segala pelanggaran. Ada pengampunan di dalamnya, ada pertobatan di dalamnya, dan bahkan juga ada upaya untuk membangun dan bukan menghancurkan
hubungan dengan sesama. Jadi, siapa nih Dombi yang kamu kasihi dan siapa yang kamu benci? Yang Dombi benci rasanya nggak ada. Kan Dombi mau mengasihi semua orang seperti Tuhan ajarkan. Ya, semoga demikian juga kita dapat terus belajar mengasihi semua orang. Dan kalaupun ada pikiran-pikiran atau perasaan kita yang membenci seseorang, ingatlah yang kita benci bukan orangnya, tapi perbuatannya, kesalahannya, pelanggarannya. Orangnya tetap kita kasihi, dan bagaimana menolong orang-orang yang kita kasihi menyadari bahkan berubah dari kesalahan-kesalahan atau pelanggaran mereka. Semoga kita dapat semakin mengasihi banyak orang dalam kehidupan kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Dan bahkan juga kami bersyukur Engkau memberikan orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami dapat terus memelihara hubungan kami dengan mereka yang kami kasihi dan mengasihi kami. Tuhan, juga tolong kami ketika dalam hati atau pikiran kami terselip rasa benci kepada seseorang. Berikanlah ya Tuhan hati yang damai bagi kami, agar kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah atau mendatangkan kebencian. Agar kami bukan mencari-cari kesalahan orang lain, tapi mencari-cari solusi dan cara damai untuk memperbaiki hubungan yang ada. Demikian juga ketika kami melakukan hal-hal yang salah dan membuat orang lain membenci kami. Tuhan, tolong kami agar dalam hikmat-Mu kami dapat kembali memperbaiki apa yang telah rusak. Dan kami percaya kasih dan kuasa-Mu Tuhan akan terus menuntun kami ketika kami dapat dan berusaha untuk melakukan apa yang penuh kasih sebagaimana Engkau ajarkan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap kehidupan di tengah-tengah keluarga agar umat-Mu terus terpelihara. Juga di dalam pekerjaan atau usaha yang ditekuni selalu ada berkat yang Engkau berikan. Juga di dalam setiap kehidupan menata banyak hal, rencana-rencana hidup, Engkau ya Tuhan yang menopang. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai kegiatan kami di dalam gereja-Mu. Biarlah juga setiap kegiatan dapat kami jalani dengan baik. Kami bertumbuh bersama di dalam iman dan bahkan dalam kasih satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, dan dalam kehidupan di tengah-tengah umat manusia di dunia ini dengan berbagai pergumulan yang ada. Berikan kedamaian-Mu Tuhan, dan biarlah kasih yang dapat semakin dirasakan ketika umat manusia hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lain dan mematikan setiap rasa benci yang ada, sehingga dunia ini dapat menjadi lebih damai, penuh sukacita dan bahkan harapan. Kami membawa diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selama beristirahat malam ini atau melanjutkan kegiatan yang masih ada, Ibu Bapak, Saudara-saudari, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.